Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Monggo pinarak mlebet, Pak. Oh, nggih monggo. Monggo. Saya selani untuk malam hari ini dari membaca kitab Syarh Aqidah Wasithiyah, mengangkat tema seperti yang saya angkat tadi malam di Masjid Baitul Ma'mur dalam rangka memperingati 5 tahun kejadian yang dialami oleh majalah Charlie Hebdo, membuat karikatur yang semuanya sudah tahu insyaallah. Isinya menghina, melecehkan, meremehkan orang yang paling dimuliakan oleh orang Islam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiku kok enyek. Jadi bukan hanya umat Islam ya, Dr. Michael Hart, seorang sejarawan dari Inggris, itu juga meletakkan Rasulullah sebagai manusia paling berjasa kepada dunia. 100 orang yang paling berjasa kepada dunia diangkat oleh beliau. Nomor 1 itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 Isaac Newton. Nomor 3 Yesus Kristus. Nomor 4 dan seterusnya kaya ngono diapalke ben apa lah gitu. Nomor 51 Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bukan hanya orang Islam. Kalau orang Islam memang menghormati, membela, menjunjung namanya, membaca sholawat, dan tidak ada orang yang namanya paling banyak disebut oleh orang Islam dibandingkan dengan Rasulullah. Bapak kita, ibu kita sebut, istri kita, anak kita. Tapi kalau Rasulullah, Masya Allah, ya mau ya ngopo to ya.
belakang baru dengar. Oh, tidak dengar teman-teman. Kita bangun tidur, ya, baca paling tidak alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ke belakang ambil air wudu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Sekali kita sebut nama Rasulullah. Ketika kita sholat, setelah baca at-tahiyatulillah atau at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali. 5 kali sudah, belum nanti dengar azan. Ini atas dasar kebebasan hak asasi manusia. Para redaktur Charlie Hebdo itu membuat karikatur yang isinya menghina Rasulullah. Ada orang yang loh nabiku kok dihina. Dia membawa AK-47 itu masuk ke kantor, nggak pakai assalamualaikum, mau kupet ya. 13 orang yang meninggal, dan dia yakin bersembunyi di tempat yang paling aman pun cepat atau lambat mesti apa yang saya lakukan itu akan terendus oleh intelijen Prancis, dan tertangkap betul. Sadar itu, sadar. Pokoknya ora lega ora lilo nek nganti wong sing paling tak tresnani iki dinyek. Itu 5 tahun yang lalu. Dalam rangka mengenang peristiwa 5 tahun yang lalu, karikatur yang selain mengorbankan 15 nyawa redaktur mereka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, juga dikecam oleh umat Islam sak jagat, itu dalam rangka memperingati ulang tahun kejadian tadi diterbitkan lagi. Tentu saja dengan pertimbangan resikonya paling ora akan mengorbankan nyawa sebanyak nyawa yang telah mati 15 tahun yang lalu. Nih di sini ya. Ndablekan itu apa bahasa Indonesianya itu? Bahkan dari satu sisi boleh kita katakan keberanian siap menghadapi risiko. Tapi kami pemilik media cetak Charlie Hebdo harus bisa sekali lagi mempermalukan, menyekekerkan umat Islam sedunia yang jumlahnya lebih dari 1 miliar. Karikatur Charlie Hebdo tadi dibawa oleh seorang guru. Ya saya sekedar mengulangi apa yang saya dengar di radio ya. Nah, kalau salah tolong diluruskan. Dibawa ke sekolahan dan
pamerkan kepada murid-muridnya serta dikomentari dengan komentar-komentar yang jauh lebih menghina dari isi karikatur tadi. Ada seorang pemuda ya, bintang ketuan. Ya, umurnya piro lah ngerti, irungnya ra ketok. Umurnya berapa? Iya kan. Berapa? Punjul 10 tahun sampean? 22. Seorang anak muslim umurnya berapa? 18 tahun. 18 tahun. Seorang anak muslim umurnya 18 tahun di negeri yang mayoritas penduduknya penduduk kafir anti-Islam. Hanya karena bahasa demokrasi, bahasa toleransi, bahasa hak asasi itu mereka memberikan izin untuk tinggal di sana. Itu kira-kira ya ngasah pedang itu ya prosesnya bagaimana, tetapi yang terjadi pedang tadi dipergunakan untuk memenggal kepala guru yang telah menjelek-jelekan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan murid-muridnya yang tidak lebih dari 40 orang. Bisa betul itu kepala dari leher itu. Kalau di Indonesia pedang diasah wong iki tanggal 8 besar. Sesuk mbelah sapi. Ini di Perancis. Pedang itu pun merupakan senjata yang langka. Senjata masa lalu. Mempergunakan pedang itu pun kalau tidak pakai latihan, sok-sok malah kuah lenggo. Tapi itu yang terjadi. Nah, akhirnya ini warga saya, kata Immanuel, mak nggak pakai ini. Nah akhirnya dia ikut menjelek-jelekan, wah orang Islam itu, dan seterusnya ya, pokoknya elek lah. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proyeksi pertama dari Tayyip Erdogan, bawa dia ke rumah sakit jiwa. Negara-negara Timur Tengah, ada Kuwait, ada Abu Dhabi, boikot produk Perancis, Pakistan, Bangladesh, MUI Indonesia, sampai Masya Allah kita acungi jempol itu presiden kita Pak Jokowi itu ikut memprotes itu. Lo udah coblosan anak SMB. Itu Gofar kok merengkuti ngopo. Sementara peristiwa pemenggalan kepala Pak Ustadz ya, Pak Guru tadi malah justru tertutup oleh hal ini. Ini yang akan saya angkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau saya hadapkan kepada 3 pilihan, waalaikumsalam, multiple choice, anak muda usia 18 tahun yang memenggal kepala orang yang menghina Rasulullah tadi, apik, biasa-biasa saja, elek, radikal, teroris. Pilih nomor sisi, nomor loro, nomor telu. Tujune Gus Muwafiq itu tinggal di Indonesia, yang umat Islamnya, aktivis Islamnya, remajanya itu manusia-manusia yang santun, lemah lembut, lemah gemulai, memegang tinggi adat ketimuran, sehingga yurati kapak-kapake. Sampaikan salam saya kepada dia, bersyukurlah Anda tinggal di Indonesia. Kalau Anda tinggal di Perancis, walah. Ikhwani fiddin arsyadakumullah. Ini yang saya harus jelaskan kepada antum semua. Saya bawa sebuah buku yang ditulis sekitar tahun 700 Hijriah yang lalu. Berarti usia buku ini sudah 742 tahun. Dan tidak ada seorang pun yang mengkritisi, mengatakan buku itu sesat, buku itu menyesatkan. Bahkan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Al-Alaq. Silahkan dibeli. Judulnya As-Sarimul Maslul, As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Pedang yang terhunus untuk orang yang mencaci maki, bisa diartikan menghina, bisa diartikan melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya orang diangkat di sini lebih dari 50 hadis sahih. Intinya bahwa orang yang menghina Rasulullah itu harus dibunuh. Harus dibunuh. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i dan a'immah yang lain berpendapat begitu. Sementara Imam Ahmad bin Hambal yang madhabnya menjadi madhab fikih para penguasa dan rakyat Saudi, Syatimur Rasul yuqtal wala yustatab. Orang yang menghina Rasul harus dibunuh dan, nah itu tambahan beliau, tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Jadi kalau Tayyip Erdogan, negara-negara yang saya sebutkan tadi, menuntut agar Presiden Prancis tadi meminta maaf kepada umat Islam, janjane sebetulnya as a matter of fact itu salah alamat. Tapi ya daripada tidak ya, itu sudah lumayan gitu loh. Satu-satunya kepala negara. Kepala negara. Ya kalau Kuwait itu negaranya, kalau Bangladesh, Pakistan negaranya. Kalau ini Tayyip itu secara pribadi mengatakan bahwa dia ke rumah sakit jiwa. Lumayan daripada tidak. Tetapi itu tadi harus dibunuh. Kalau soal pemenggalan kepala itu terjadi pada masa Rasulullah. Hadis itu diangkat oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau katakan meskipun hadis ini mursal, tapi diperkuat oleh hadis-hadis yang lain, sehingga
Tidak apalah kalau dijadikan sebagai iktibar. Iktibar. Apa kata beliau? Meriwayatkan hadis tadi. Dua orang berbeda pendapat dalam masalah perdata kalau kita ya. Entah itu utang piutang, apa sewa menyewa, apa lain-lain. Nggak ada titik temu, nggak ada titik temu. Apa kata yang satu? Sudah kalau nggak bisa ditemukan ya kita harus melibatkan orang ketiga. Kita datang kepada Rasulullah. Akhirnya datang kepada Rasulullah, yang satu dinyatakan menang, yang satu dinyatakan kalah. Yang kalah tadi merasa tidak puas. Merasa tidak puas. Padahal keputusan dari Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu. Karena tidak puas, madza turid? Apa mau kamu apa? Kita ke Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq diterangkan kita tadi kepada Rasulullah. Rasulullah sudah memutuskan, tapi teman saya ini nggak puas. Kamu harus patuh kepada Rasulullah. Enggak, saya minta keputusan Abu Bakar. Keputusan saya sama, kata Abu Bakar. Apa yang dikatakan Rasulullah, itulah keputusan saya. Tetap tidak puas. Sudah, mau kemana lagi? Ke Umar bin Khattab. Ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampaikan kita berselisih dalam satu persoalan. Saudara saya ini meminta diputusi oleh Rasulullah, tapi setelah diputuskan dia tidak puas, ngajak ke Abu Bakar. Abu Bakar pun memutuskan dan dia juga tidak puas. Sekarang mengajak saya ke sini, minta kepada Umar bin Khattab agar memutuskan persoalan ini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak maju, enggak masuk. Maju. Lah. Sebentar. Saya ke dalam bayangan dia ya, cur kita ya kira. Ternyata dia masuk dengan pedang yang sudah terhunus. Siapa yang tidak puas dengan keputusan Rasulullah tadi? Siapa yang tidak puas dengan keputusan Abu Bakar? Bismillah, Allahu Akbar. Enggak pakai Allahu Akbar. Penggal kepalanya. Mau karpetnya lah kayak dipel itu. Dipenggal kepala. Riwayat lain menerangkan keluarganya nggak puas dengan apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab. Sowan kepada Rasulullah, sini mas, bapak ini nggak berani kipas angin, sampean berani nggak? Berani nggak? Kalau berani sini gitu loh. Nerawani ya mulia lah. Enggak, aku ku yo mangkat saka omah yo tenanan gitu loh. Sing ngrungokke yo ben tenanan gitu. Keluarganya datang kepada Rasulullah menyampaikan. Akhirnya Rasulullah dipanggil. Umar bin Khattab dipanggil. Umar bin Khattab. Betul kamu lakukan itu, betul Rasulullah. Karena kecintaan saya kepada Rasulullah. Orang tidak mau menerima keputusan Rasulullah, ini kalau saya uraikan, berarti menghina Rasulullah. Apa sabda Rasulullah? Antal Faruq, antal Faruq, antal Faruq. Kamu adalah orang yang diberi kekuatan oleh Allah untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil secara hitam putih. Jadi kalau boleh saya gambarkan, tanpa minta izin kepada Rasulullah, itu spontan. Kalau yang membunuh guru Prancis tadi minta izin sama siapa?
sama Emmanuel Macron. Wah, encepi. Yang bawa AK-47 kemudian menembak 13 orang meninggal itu minta izin siapa? Jadi kalau boleh saya tambahkan, orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dibunuh, baik atas perintah pimpinan atau atas inisiatif sendiri, karena kecintaan dia kepada Rasulullah. Harga mati ya. Allah Rasul jihad. Allah Rasul jihad. Yang paling dicintai oleh orang Islam adalah Allah, nomor 2 Rasulullah, nomor 3, nomor 4 baru ibu, nomor 5 baru bapak, nomor 6 baru anak, nomor 7 baru saudara, nomor 8 baru yang di belakang sekat itu. Iya. Tanpa izin Rasulullah. Dan yang saya terangkan bukan tanpa izinnya, dipenggal kepalanya seperti orang memenggal ya kepala manusia. Konon hukuman penggal kepala itu, ada seorang teman membawa sebuah makalah dari seorang profesor dari Amerika. Pembunuhan dengan dipenggal kepala itu pembunuhan yang paling manusiawi. Tuk, bisa. Hukuman mati itu nunggu ping 10 loh ya. 10 sudah siap regu tembak. 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 1 0. Itu kalau hukuman tembak. Kalau hukuman listrik itu masukkan ke job itu 4 detik. Tapi kata dia yang paling manusiawi, yang paling meringankan rasa sakit kepada orang yang dieksekusi itu hukuman dengan penggal kepala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selesai ini ya, kita pindah kepada kisah lain. Berkata kepada para sahabat, apa kata beliau? Man lika bibnil ashraf, man lika bibnil ashraf, siapa yang mau menyelesaikan, siapa yang mau menyelesaikan urusan saya dengan Ka'ab bin Ashraf, seorang pendeta Yahudi yang mulutnya nggak bisa direm, datang ke Mekah perjalanan 11 atau 12 hari, PP 24 hari, itu hanya untuk menjelek-jelekan Rasulullah, menjelek-jelekan istri-istri beliau yang adalah bagi orang Islam adalah ummahatul mukminin, menjelek-jelekan keluarga beliau. Bahkan di Madinah dia sampaikan kejelekan Rasulullah kepada orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Beliau sampaikan kepada orang-orang munafik. Sudah pokoknya ente amek kurang. Man li Ka'ab bin Ashraf, siapa yang mau menyelesaikan urusan saya dengan Ka'ab bin Ashraf, seorang panglima, komandan perang itu, panglimanya Rasulullah, seorang komandan perang beliau bernama Muhammad bin Maslamah. Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Atuhibbu an aqtulahu, apa Rasulullah ingin agar saya membunuhnya? Satu kata jawaban Rasulullah, na'am, siap Rasulullah. Kisahnya panjang tapi akhirnya dibunuh atas izin
atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga orang yang menghina Rasulullah dibunuh tanpa memberitahu, apalagi minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buku ini kalau mau membeli sudah diterbitkan oleh Pustaka Al-Alaq tahun 2012. Pustaka Al-Alaq. Judulnya kalau ini As-Sarimul Maslul ala Syatimi Rasul, dalam buku tadi diterjemahkan dengan hukuman mati bagi penghina Nabi. Hukuman mati bagi penghina Nabi. Sebenarnya juga kurang pas itu, karena tidak harus diputuskan. Hukuman itu seakan-akan kan diputuskan oleh pengadilan. Umar bin Khattab begitu, Muhammad bin Maslamah begitu. Pemuda 18 tahun, namanya Abdullah siapa? Ada yang Abdullah Azraf. Azraf podo to. Azraf. Sing ngalah. Ini bukan soal atos-atosan ya. Ini bukan soal radikalan. Ini bukan soal ekstrim kanan, ekstrim kiri, tetapi ini harga diri. Ya, kalau saya ajak berlogika, orang yang paling saya cintai di atas kecintaan saya kepada ibu saya, kepada bapak saya, kepada anak saya, kok sampai dihina orang? Itu nggak usah jauh-jauh ya. Dari Surabaya nyabrang jembatan Suramadu ke Madura itu, ya mungkin peristiwanya sudah mulai langka, tapi 20-30 tahun yang lalu ada seorang perempuan pulang dari belanja, masuk rumah nangis. Suaminya nanya, ngapa kok nangis? Aku disingsoti karo wong nggon sis kamling itu loh. Ora mudeng sis kamling ya. Dicakruk itu. Orangnya bajunya apa? Itu langsung ke belakang, golek celurit gerang itu langsung. Ayo yang nyingsoti bojo saya siapa? Langsung itu grek. Carok. Bertentangan atau tidak bertentangan dengan hukum? Ini harga diri. Ini harga diri. Buya Hamka mempunyai salah satu di antara karangan beliau itu judulnya Ghirrah. Punya kecil. Cemburu. Beliau mengangkat seorang pemuda manten anyar. Sing kacamatannya sudah dimanten dong toh. Namanya Abdul Qayyum. Tinggal di sebuah negeri mayoritas Hindu terbesar sedunia, dan mereka Abdul Qayyum orang Islam ini kelompok minoritas. Ya itu tadi Pak Guru tadi juga yang membunuh Pak Guru tadi juga kelompok minoritas. Sadar betul aku mesti kecekel. Ambok ndeli ana ngleng semut ora bakal iso wong cilik wong gede. Ini sadar sesadar-sadarnya.
Kayak Abdul Qayyum juga begitu, mendengar berita bahwa ada orang itu di India ketika waktu itu belum terpisah menjadi Pakistan, India bagian barat dengan Bangladesh, Pakistan Timur dan India jadi terpisah. Belum. Jadi masih di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Ada orang yang menghina Rasulullah dilaporkan, ya pemerintah kolonial harus bersikap adil pada mayoritas dan minoritas. Akhirnya orang tadi ditangkap, diinterogasi, kemudian ditentukan sidangnya hari ini. Abdul Qayyum itu penduduk India sebelah utara di kaki Gunung Himalaya. Udaranya sepanjang tahun tidak pernah panas, dingin terus. Ya orang-orang penduduknya Abdul Qayyum itu kemana-mana mesti kemulan selimut tebal. Jadi kalau ada orang di Kalkuta, di Mumbai kok wong nganggo kemul, oh iki mesti wong India Utara gitu. Kalau di Solo, oh Solo Utara, kuwi Simo paling. Dia izin sama istrinya, saya mau menyaksikan sidang perdana yang mengadili orang yang paling kita cintai, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya mengizinkan, dia berangkat dan sidang dimulai begitu ya. Dia mengambil tempat duduk, nggak ada orang curiga kok kemulan dewe. Memang ini orang India Utara. Ketika sidang dimulai dan suasananya tegang, suasananya mencekam, Abdul Qayyum ini berdiri, nggak ada orang yang curiga, paling kesal kuwi sikile keju lah. Secara gesit meloncat ke dekat kesakitan terdakwa, kata dia kepada hakim, Pak Hakim, orang yang menghina Rasulullah itu tidak diadili dengan cara seperti ini, tapi diadili dengan cara ini. Bersimbah darah tuh Pak Hakim ndelek, Pak Jaksane ndelek. Waker betul. Apa kata Abdul Qayyum? Manten baru lagi, tenang. Tugas saya membela Rasulullah sudah selesai. Tugas saya membela Rasulullah sudah selesai. Silakan saya ditangkap, silakan saya diadili karena saya sengaja membunuh orang. Saya siap diadili manusia di dunia dalam rangka menyelamatkan diri agar Allah tidak mengadili saya di akhirat. Tangan tuh awak. Orang gur mbok gunakaken nggo dolanan HP. Belum ada HP waktu itu. Ini ghirrah. Buya Hamka mengangkat itu. Beliau sebelum perang itu maksudnya sebelum merdeka ya, pernah diangkat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menjadi guru dakwah di Makassar. Dia melihat sesuatu yang sulit dicari di tempat lain. Apa itu? Tentang berharganya seorang anak gadis, sehingga dia betul-betul harus dipingit, tidak diizinkan keluar, apalagi dengan orang lain, apalagi orang lain tadi laki-laki. Nah, suatu ketika dia melihat adiknya itu digoncengkan sepeda sama pemuda, digoncengkan sepeda sama pemuda. Ya pacaran, waktu itu belum ada belum ada motor lah. Adik digonceng ke setan, dia ambil badek, senjata khas orang Bugis, dikejar di pusat itu. Ini ghirrah. Dan itu diangkat oleh Buya Hamka. Bunuh wong Islam lah, mungkin kita begitu ya. Di tahun-tahun
75 kira-kira lah. Ada grup band yang sangat terkenal di Inggris, namanya apa? The Beatles loh. Betul loh. The Beatles. Karena merasa dan perasaan itu ditopang oleh fakta ilmiah, sangat terkenal di seluruh dunia dirinya itu. Sampai The Beatles itu mengeluarkan pernyataan, kami The Beatles lebih terkenal daripada Yesus Kristus. Itu masuk akal itu. Kalau orang tidak kenal Yesus Kristus karena tinggal di Tiongkok, di Cina itu komunis. Karena tinggal dulu belum berubah menjadi Rusia, di Uni Soviet itu komunis. Tinggal di Korea Utara itu komunis. Tinggal di Jepang itu agamanya Shinto. Tinggal di Afrika, tinggal di Timur Tengah, nggak kenal Yesus itu. Tapi kalau di Beatles itu semuanya kenal. Sehingga pernyataan kami grup The Beatles lebih terkenal dari Yesus Kristus. Oh, itu menyulut kemarahan orang Kristen, baik Protestan maupun Katolik, yang menuntut agar The Beatles mencabut pernyataannya. Jadi harga diri ini sifatnya manusiawi, tidak timur, tidak barat. Kalau ada seseorang yang mereka idolakan, yang mereka banggakan, yang mereka besarkan, dihina, mereka. Kalau soal marahnya orang Islam kepada Rasulullah, kepada orang yang menghina Rasulullah, memang ada dasar-dasar konkret. Bahkan dalam Al-Quran, meskipun tidak menunjuk kepada peristiwa tertentu, dan hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Satu kisah lagi, mudah-mudahan waktunya cukup. Seorang wanita bernama Asma binti Marwan. Sing dipunan Marwan kaget. Yang cepat selantai waktunya. Ini seorang wanita cantik diberi kelebihan oleh Allah, dalam arti ya pembawaan kawan kliennya pintar membuat syair. Dari syair yang lembut, yang halus, itu ujinya jelas menghina Rasulullah SAW. Wanita menghina Rasulullah SAW. Orang satu suku dia, orang satu kampung dia, masih ada hubungan darah satu suku. Namanya Umair bin Adi. Kok sampai Rasulullah dihina? Ya sama, harga diri dia tersinggung. Mau minta izin kepada Rasulullah membunuh wanita tadi, Rasul sedang membawa pasukan beliau yang 313 menuju Medan Badar. Jadi terlalu lama kalau menunggu.
dan hari-hari itu hari-hari pulangan beliau, tapi mungkin dia tidak tahu sehingga dia ambil waktu malam hari. Dia datangi rumah wanita, namanya juga tetangga ya, jadi jendela yang tidak ditutup yang mana, yang bisa dibuka yang mana, dengan jika dia bisa masuk mengendap-endap mendatangi kamar Asma binti Marwan tadi, dan dia dapati dia sedang tertidur lelap bersama anak-anaknya, bahkan yang paling kecil dia lihat sedang netek kepada ibunya. Dia pisahkan mulut anak tadi dari dada ibunya pelan-pelan. Alhamdulillah tidak terbangun, dan ibunya juga tidak. Kebencian dia kepada wanita, kecintaan dia kepada Rasul atas kecintaan kepada siapa tidak menyebabkan mata dia yang normal tertarik kepada pemandangan yang sulit dicari. Sedang dicopot, diunjamkan ke dada dia sampai akhirnya tembus ke punggung dia. Mati dan tidak berteriak, pedang dilepas, darah dibersihkan, dimasukkan lagi ke sarung. Ya, mungkin kalau ukuran sekarang ini masih jam setengah 4, subuhnya masih setengah jam lagi, bahkan kurang. Yang masuk ke masjid, ambil air wudhu, tahajud, witir, kemudian Abdullah bin Umi Maktum mengumandangkan azan subuh. Kalau khusus subuh itu Abdullah bin Umi Maktum, kalau zuhur, asar, maghrib, isya, azan awal itu Bilal, dan sholat berjamaah. Selesai sholat jamaah, biasanya Rasulullah itu kalau subuh duduk di masjid sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat